Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama mari kita mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa di mana kita masih diberikan kesehatan hingga sekarang ini dalam acara mengikuti ujian meja hijau. Di sini perkenalkan nama saya Rosmalina Purba dengan NIM 17012171. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada dosen pembimbing saya, Bapak Prikles Ari Wisanto, Eskom Mkom, Bapak Penguji 1, Dr. Hasanul Fahmi, Eskom Mkom, Bapak Bosker Sinaga, Eskom Mkom. Di sini yang menjadi judul skripsi saya yaitu penerapan algoritma C45 dalam mengukur tingkat kepuasan pengunjung hotel. Yang menjadi latar belakang di sini yaitu hotel merupakan sebuah gedung atau perusahaan yang memberikan layanan berupa kamar atau tempat untuk beristirahat bagi para pengunjung yang berdatangan baik dari luar negeri maupun dalam negeri. Setiap hotel akan berusaha memberikan fasilitas dan pelayanan yang terbaik. Dalam pelayanan dan fasilitas The Crew Hotel masih memiliki kurangan karena masih ada keluhan ke resepsionis dari pengunjung terhadap fasilitas hotel dan kualitas pelayanan. Oleh karena itu, dalam mengukur tingkat kepuasan pengunjung hotel membutuhkan suatu sistem yang dapat mengukur tingkat kepuasan pengunjung hotel dengan sistematis dan terupdate. Salah satunya adalah dengan menggunakan data mining. Yaitu salah satu algoritma data mining adalah algoritma C45. Tujuan penelitian. Yang pertama yaitu menerapkan pengolahan dataset menggunakan algoritma C45 dalam mengukur tingkat kepuasan pengunjung hotel. Yang kedua yaitu merancang aplikasi dalam mengukur kepuasan pengunjung di hotel dengan berbasis web, pemrograman, PHP, dan MySQL, dan perangkat lunak dengan menggunakan SAMPiPI dan Google. Manfaat penelitian. Yang pertama yaitu sebagai sumber masukan dan memajukan pelayanan terhadap pihak manajemen hotel dalam mengukur tingkat kepuasan pengunjung. Yang kedua yaitu mempermudah dan mempercepat mengukur tingkat kepuasan pengunjung. Landasan teori. Yang itu saya di sini menggunakan yaitu penerapan. Penerapan menurut Arif Aulia Rahman 2017, penerapan adalah pembuatan menerapkan, sedangkan menurut beberapa ahli berpendapat bahwa penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode hal yang mencapai tujuan tertentu. Yang kedua itu algoritma. Menurut Rini Nuraini, algoritma berasal dari nama seorang ilmuwan Arab yang bernama Ibnu Zafar Muhammad Ibnu, yaitu mengenai algoritma. Selanjutnya yaitu data mining. Saya di sini menggunakan data mining karena ini penerapan algoritma C45 merupakan istilah yang digunakan untuk menguraikan penemuan dan pengetahuan di dalam database. Clustering. Menurut Haryati Siska Ali Sudarsono dan Eko Suryana, yaitu pengklasifikasian di mana kelas data telah ditentukan sebelumnya. Pohon keputusan. Konsep dari pohon keputusan adalah mengubah data menjadi pohon keputusan dan aturan-aturan keputusan. Data dalam pohon keputusan biasanya menyatakan dalam bentuk tabel dengan atribut dan record. Langkah-langkah algoritma C45. Menurut Desyanti 2018, secara umum algoritma C45 untuk membangun sebuah pohon keputusan adalah sebagai berikut. Yang pertama kita pilih atribut sebagai akar, buat cabang untuk tiap-tiap nilai, bagi kasus dalam cabang, ulangi proses pada masing-masing cabang sampai kasus pada cabang memiliki kelas yang sama. Berikut adalah rumus dari algoritma C45. Yang pertama kita harus menentukan si gainnya dulu. Yaitu berikut ini adalah yang rumusnya C45. Yang pertamanya itu S, himpunan kasus. Selanjutnya A itu atribut, N jumlah partisi atribut A, SI1, SI jumlah kasus pada partisi yang pertama, S merupakan jumlah kasus pada S. Selanjutnya yaitu menjadi metode penelitian, yaitu kerangka penelitian. Yang pertama kita analisis masalahnya, misalnya di Crew Hotel itu
yang menjadi masalah masih ada komplainan di dekor hotel tersebut. Jadi pengunjung masih secara manual ya, belum ada sistem untuk mengukur tingkat kepuasan pengunjung. Itu rumusan masalah. Setelah itu peneliti merumuskan masalah apa aja yang menjadi masalah. Selanjutnya itu kuesioner. Data kuesioner ini yang diolah kembali oleh si peneliti. Setelah itu diterapkan menggunakan algoritma C45. Selanjutnya lakukan perancangan sistem, pembuatan sistem, pengujian sistem, selanjutnya implementasi sistem. Flowchartnya yaitu pertama kita mulai login, input data, pengolahan data, proses C45, dan hasil, dan logout. Hal yang pertama yang dilakukan dalam membuat pohon keputusan adalah menentukan atribut atau variabel nama yang menjadi akar pohon keputusan. Cara menentukan variabel menjadi akar adalah dengan menggunakan entropi gain split. Berikut adalah flowchartnya. Selanjutnya yaitu setelah dihitung, saya sudah menghitungnya secara manual. Dan di sini sudah dapat perhitungannya karena si kualitas yang menjadi gain tertinggi sehingga dia menjadi yang lebih awal si pohon keputusannya. Sudah diperoleh pohon keputusan. Misalnya jika kualitas sedang, maka si pengunjung tidak puas. Untuk pembuatan hasil penelitian pembahasan, tampilan sistemnya seperti ini. Misalnya kita terlebih dahulu login. Setelah itu, setelah dihitung, baru hasilnya menjadi pohon keputusan. Selanjutnya yaitu yang menjadi kesimpulan di sini. Yang pertama yaitu menerapkan algoritma C45 dalam mengukur tingkat kepuasan pengunjung. Hotel diterapkan melalui penilaian dengan kriteria yaitu pelayanan, fasilitas, kualitas, dan klasifikasi. Dengan kriteria tersebut didapat pohon keputusan dan hasil akhir dalam menentukan kepuasan pengunjung hotel. Dalam membangun aplikasi data mining menggunakan algoritma C45, digunakan aplikasi Sublime Text untuk membuat pemrograman dengan pemrograman HTML, PHP, CSS, dan menggunakan database MySQL media penyimpanan data. Sarannya yang pertama itu bagi peneliti yang ingin mengangkat judul tersebut dianjurkan menggunakan metode lainnya yang ada di dalam data mining dan dapat dikembangkan dengan perbandingan beberapa metode. Selanjutnya itu rancangan program yang sudah dibangun masih perlu dikembangkan supaya memberikan manfaat bagi perusahaan. Demikianlah yang dapat saya presentasikan hasil skripsi saya. Semoga menjadi pelajaran dan dapat informasi melalui skripsi saya ini dan bisa dikembangkan menjadi lebih baik. Akhir kata saya ucapkan terima kasih, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua.